Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan untuk firman-Nya hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Yesus Tuhan kami, padamu ada ampunan dan sayang. Kami datang padamu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Berkati firman pada hari ini. Firman yang adalah dirimu itu sendiri. Jadi kekuatan kami. Jadi gunung batu kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi roh-Mu tidak terbatas. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja. Firman-Mu boleh menjadi keselamatan kami dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca Alkitab Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Saudara-saudara, situasi dan kondisi kita saat ini memang sedang berat. Situasinya memang sulit. Bahkan di dalam kekristenan banyak saudara-saudara kita yang sedang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan suami. Ada yang kehilangan istri. Ada juga yang kehilangan kedua orang tua. Ada yang kehilangan anaknya. Berbagai masalah dan cobaan mendera kita, yang membuat kita merasa letih, lemah, tak berdaya. Sehingga kita seringkali merasa tawar hati, hilang pengharapan. Tekanan yang begitu berat membuat kita serasa lemah. Tetapi percayalah saudara-saudara, selemah apapun kondisi kita, sejatuh apapun kondisi kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Adalah Allah yang setia. Di Yesaya pasal 42 ayat 3 ini berkata, buluh yang patah terkulai, itu artinya adalah kondisinya sudah sangat parah. Selain tidak bisa mengeluarkan bunyi-bunyian lagi, kondisinya sudah tidak bisa diperbaiki. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak akan diputuskannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya, bagi manusia mungkin tinggal tunggu padamnya. Tetapi bagi Tuhan, kita tetap bernilai. Kita tetap berarti. Dan tidak akan dipadamkannya. Saudara-saudara, kita mungkin berasa tidak ada lagi kekuatan. Kita mungkin berasa tidak ada lagi iman untuk maju. Tetapi percayalah saudara-saudara. Cukup percaya. Tidak perlu menjadi orang yang pintar. Hanya percaya. Allah kita. Allah yang setia. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, yang sering ninggalin itu kita. Kita yang seringkali tidak setia dan meninggalkan dia. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, jika kita mengalami suatu masalah yang berat ini, yang membuat kita putus asa, sepertinya kondisi kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Sepertinya Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara tahu apa itu kekelaman? Kekelaman itu adalah kegelapan. Gelap, saudara-saudara. Lembah itu artinya tanah rendah di bawah gunung.
Dan sepertinya Tuhan mengizinkan penghidupan Kristen kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi saudara-saudara jangan lupa, walaupun kita berasa di dalam lembah kekelaman, tetapi Dia tetap bersama-sama dengan kita. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Daud bisa bilang, dia tidak takut bahaya, karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tahu ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Apa artinya lembah kekelaman? Kekelaman itu artinya kegelapan, gelap. Lembah itu artinya tanah rendah di bawah gunung. Di sana, dalam lembah kekelaman, kita akan mendapati masalah-masalah, penderitaan hidup, cobaan. Loh, berarti ngapain orang Kristen di sana? Kenapa orang Kristen bisa di dalam lembah kekelaman? Oke, kita jangan salah paham. Ini buru-buru saya bilang, jangan salah paham. Memang Tuhan mengizinkan penghidupan orang Kristen berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ini bukan kemauan Tuhan. Ini bukan keinginan Tuhan atas diri kita. Gini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Jadi setiap kali Tuhan memanggil kita, dia pasti akan memanggil kita naik. Naik ke atas bukit, naik ke atas gunung. Dia tidak pernah memanggil kita untuk turun. Dia pasti akan memanggil kita untuk naik. Saudara-saudara, ketika kita berjalan naik, pandangan kita pasti akan ke atas, menuju kepada Tuhan. Kita pasti akan mengeluarkan tenaga untuk naik. Pasti ada energi yang harus kita keluarkan untuk naik. Tetapi ketika kita berjalan dengan santai, kita berjalan dengan enak rasanya, kita berjalan dengan ringan, tidak kita sadari perjalanan kita sudah bukan berjalan naik, tetapi perjalanan kita sudah berjalan menurun. Dan ketika kita berjalan menurun, pandangan kita sudah tidak lagi memandang ke atas kepada Tuhan, tetapi pandangan kita akan mengikuti arah tubuh kita turun ke bawah. Artinya kita sudah berjalan menjauhi Tuhan. Artinya kita sudah berjalan membelakangi Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah berjalan menurun sejak 5 tahun yang lalu. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah berjalan menurun sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Loh, kok bisa? Aku ini kan ke gereja. Aku ini berdoa. Aku ini juga pelayanan loh. Bisa. Ketika kamu ke gereja karena kamu orang Kristen. Ketika kamu pelayanan karena kewajibanmu sebagai orang Kristen. Dan ketika kamu berdoa hanya supaya Tuhan mengabulkan apa keinginan dagingmu, nafsu jiwamu, di sana kamu sudah tidak memperhidupkan lagi Tuhan Allahmu. Kamu sudah tidak menempatkan Tuhanmu sebagai yang utama. Tuhan sudah tidak ada dalam hati dan pikiranmu. Efesus 4 ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan segala macam kecemaran. Hidupmu tidak lagi memperhidupkan Kristus.
Kamu beribadah, namun di dalam hati dan pikiran kamu dipenuhi keinginan-keinginan duniawi. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bertobat. Kita harus baik-baik bertobat. Karena Dia begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi kita. Kita begitu berharga di mata Dia. Kita itu mustika di mata Dia. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita. Sejak dari kandungan ibumu, kamu telah dipanggil. Ini adalah mulia, saudara-saudara. Dia begitu mengasihi kita. Sehingga kita jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus baik-baik minta dirinya. Karena hanya Dialah yang sanggup melepaskan, memerdekakan kita dari dosa, dari keinginan-keinginan duniawi. Dari jerat yang menjerat kita. Saudara-saudara, kita harus percaya. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Allah kita. Tidak ada segala sesuatu pun di bumi ini yang lebih besar dari Allah kita. Dia adalah Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia adalah Allah yang sanggup memulihkan kondisi kita. Dia bisa menyembuhkan kita. Dia sanggup melepaskan kita, memerdekakan kita. Kita hanya perlu datang kepada Dia. Dia menjadi kekuatan di dalam kita yang melepaskan kita dari keinginan-keinginan, nafsu, jiwa, dunia, daging. Apa itu? Rokok, percabulan, pornografi, perzinahan, judi, dan segala kecemaran-kecemaran lainnya. Hanya Dialah yang sanggup melepaskannya. Kita perlu datang kepada Dia. Dia menjadi kekuatan kita. Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Cerita seorang kakek yang memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Dan memiliki 3 orang cucu. Kakek ini datang pada cucu yang pertama. Lalu kakek ini bilang, "Kamu mau minta apa? Kakek akan memberikannya." Lalu cucu itu meminta sebuah rumah. Kakek itu memberikan rumah kepada cucu pertama. Lalu kakek datang kepada cucu yang kedua. Cucu yang kedua ini berpikir, dia harus minta kekayaan. Karena dia mau minta nggak cuma rumah. Dia mau minta yang lain-lain. Maka dia minta, "Kakek, berikanlah kekayaanmu. Karena saya mau minta bukan hanya rumah. Rumah, mobil, motor, helikopter." Lalu kakek memberikan kekayaan kepada cucu yang kedua. Lalu kakek itu datang pada cucu yang ketiga. Cucu yang ketiga itu sadar kalau dia bisa memiliki si kakek, maka dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan, dia perlukan, dan dia minta. Maka itu cucu yang ketiga itu minta, "Kakek, saya mau kakek." Nah, dia minta kakek itu sebagai miliknya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita nampak kepada Tuhan kita boleh meminta kesejahteraan. Kita boleh meminta kesehatan. Tetapi yang terpenting dari semua itu, yang kita minta adalah diri Tuhan itu sendiri. Karena ketika diri Tuhan itu sendiri yang menjadi nomor 1 di dalam diri kita, otomatis kita akan memiliki semua kelimpahan Dia. Nampak ya saudara-saudari di sini dari kisah ini ya. Ketika Dia ada di dalam kita dan kita ada dalam Dia,
segala kuasa, segala kelimpahannya itu juga ada bersama dengan kita. Baik, saya akan mengakhiri firman ini. Saya akan mengulang kembali secara singkat. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Kedua, bukan Dia yang ingin kita berjalan menurun hingga sampai dalam lembah kekelaman. Tetapi kadangkala kita yang tidak sadar berjalan menurun, berjalan membelakangi Dia, menjauhi Dia, sehingga kita akhirnya sampai pada lembah kekelaman. Di dalam lembah kekelaman itu kita ketemu dengan masalah-masalah, penderitaan hidup. Yang ketiga adalah pertobatan. Karena melalui pertobatan ini kita akan dipulihkan. Kita bisa kembali mengasihi Kristus, menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita, menjadikan Kristus segala-galanya bagi kita. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kondisi apapun diri kami ya Tuhan, Engkau tetap ada beserta kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami seringkali mengecewakan-Mu. Kami seringkali mendukakan Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, dosa-dosa kami. Kami mau bertobat Tuhan, sungguh-sungguh bertobat. Ajari kami Tuhan, hidup kudus ya Tuhan, karena Engkau kudus. Ajari kami Tuhan, untuk mengasihi-Mu, menjadikan Engkau yang utama di dalam hidup kami. Ajari ya Tuhan, menjadikan diri-Mu segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam-Mu. Kau selalu beserta kami, selalu memberikan kami kekuatan, mengalahkan setiap goda dan cobaan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, maju selangkah. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Amin.